Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Mas'alatu nuzulillahi azza wa jal, permasalahan tentang turunnya Allah azza wa jal. Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala berkata, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli laylatin bila kaifa jallal wahidul mutamaddahu. Katakanlah Allah yang maha perkasa turun di setiap malam dengan tanpa dibagaimanakan. Allah yang maha satu lagi maha terpuji, maha mulia. Asyarah penjelasan Syekh Dr. Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, wa qul, katakanlah, yakni yaitu, qul ayyuhas sunniyu alladhi tamassaka bil kitabi was sunnah, wahai ahli sunnah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, katakan, qul wala tataraddad, katakan dan jangan kamu ragu untuk mengatakan, qaulun nazimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair, mudah-mudahan Allah merahmatinya, yanzilul jabbaru, yang maha perkasa turun. Yanzilullahu jalla wa ala ila sama'id dunya, yaitu Allah jalla wa ala turun ke langit dunia. Fi kulli lailatin, di setiap malam. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap malam. Wa huwa a'lamu bi rabbih subhanahu wa ta'ala wa ma yaliqu bih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui Rabbnya subhanahu wa ta'ala dan lebih mengetahui apa yang pantas untuknya. Faqul ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa athbitin nuzula lillahi azza wa jal, tetapkan perbuatan turun untuk Allah azza wa jal. Wan nuzulu min sifatil af'ali allati yaf'aluha Allah jalla wa ala bimasyiatihi wa iradatihi mata sya'. Turun termasuk sifat perbuatan Allah yang Allah mengerjakannya jalla wa ala sesuai dengan kehendaknya
dan keinginannya kapan dia menghendaki. Wa hadzan nuzulu tawatarat bihil ahaditsu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Terkait turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia setiap malam, terdapat hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawaha jama'atun minas sahabah. Hadis-hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh sejumlah dari para sahabat. Wa huwa fis sihah, dan ia terdapat pada hadis-hadis yang sahih. Waqad kataba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mu'allafan mustaqillan fi syarhi haditsin nuzul. Sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menulis karya tulis tersendiri untuk menjelaskan hadis tentang turunnya Allah. Wa huwa matbu'un mufrad. Karya tulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dicetak dengan buku tersendiri. Wa tubi'a ma'al majmu' dan dicetak bersama dengan Majmu'ul Fatawa bi'unwan dengan judul Syarhu Haditsin Nuzul. Penjelasan hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jal. Fayajibu itsbatun nuzuli lillah. Maka wajib menetapkan perbuatan turun untuk Allah, kama asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuknya. Wa annahu yanzilu kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Wa hadza yadmaghul mu'attilah. Ini membuat orang-orang mu'attilah tidak berkutik. Li'annahu mutawatir, karena hadis ini mutawatir. Li'anna min 'adatihim an yaqulu, karena termasuk kebiasaan mereka berkata, hada hadithu ahadin la yufidul ilm. Ini hadis ahad, tidak memberikan faedah ilmu. Walakinna hada laysa lahum fihi hilah, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk menolak hadis ini. Li'annahu mutawatirun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ia adalah hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzan nuzulu mithlu sa'iri sifatihi jalla wa ala, laisa mithla nuzulil makhluq. Turunnya Allah Ta'ala ini seperti semua sifat-sifat Allah Jalla wa ala, tidak seperti turunnya makhluk. Wa innama huwa nuzulul jabbari Jalla wa ala kama yaliqu bi jalalih. Sesungguhnya turun itu adalah turunnya Allah yang Maha Perkasa Jalla wa ala, sebagaimana sesuai dengan kemuliaannya. Wala na'lamu kaifiyatah, kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah. Wa innama nuthbituhu kama jaa, sesungguhnya kita hanyalah menetapkannya sebagaimana ia datang. Mu'minina bih, dalam keadaan mengimaninya.
la nata'awwaluh, kita tidak mentafsirkannya, wala nu'attiluh, kita tidak meniadakannya, wala numatsiluhu binuzulil makhluqi 'anil makhluq, dan kita tidak menyamakannya dengan turunnya makhluk. Fahuwa nuzulun yaliqu bi'azamatillahi jalla wa ala, sehingga turunnya Allah adalah turun yang sesuai dengan keagungan Allah jalla wa ala. Wa li'annahu haditsun mutawatir, dan karena ia adalah hadis mutawatir, la hilata lahum fih, mereka tidak memiliki cara untuk menolaknya. Akhadhu yusyarriquna wa yugharribuna yuriduna at-takhallusa min. Maka mereka mulai ke timur, mulai ke barat, mereka ingin melepaskan diri mereka darinya. Faqalu, sehingga mereka berkata, yanzilu, yakni yanzilu amruh, Allah turun, yaitu perintah Allah turun. Fayuqalu lahum, maka mereka dibantah. Fayuqalu lahum, maka mereka dibantah, al hadithu fihi annahu yaqul, di dalam hadis itu bahwasannya Allah Azza wa Jalla berfirman, man yastaghfiruni fa'aghfiralah, barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku mengampuninya. Man yas'aluni fa'u'tiyah, barang siapa yang memohon kepadaku maka aku memberinya. Hal min taibin fa'atubu alaih, apakah ada orang yang bertobat sehingga aku menerima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, apakah ada orang yang memohon ampun sehingga aku mengampuninya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada orang yang meminta sehingga aku memberinya. Fahalil amru yaqulu man yas'aluni fa'u'tiyah, maka apakah perintah berkata, adakah yang meminta kepadaku sehingga aku memberinya? Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, adakah orang yang meminta ampun kepadaku sehingga aku mengampuninya? Fahada batil, maka memalingkan makna Allah turun kepada perintah Allah turun adalah kebatilan. Wa innamal ladzi yaqulu hadza huwa Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya tidak lain yang mengatakan perkataan ini, yaitu perkataan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku mengampuninya, dan seterusnya. Sesungguhnya tidak lain yang mengatakan perkataan ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, mereka berkata, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun, yakni yanzilu malakun minal malaikah, yaitu malaikat dari malaikat-malaikat turun. Wa yuqalu lahum, mereka dibantah, halil malaku yaqulu man yastaghfiruni, man yas'alni, hal min taibin fa'atubu alaih, apakah malaikat berkata, adakah yang memohon ampun kepadaku? Adakah yang meminta kepadaku? Apakah ada orang yang bertaubat sehingga aku menerima taubatnya? Hal hadza yasduru minal malaki,
Au yasduru minar Rabbi subhanahu wa ta'ala. Pernyataan ini apakah berasal dari malaikat atau berasal dari Rabb subhanahu wa ta'ala? Al-jawabu hadza minar Rabbi jalla wa ala. Jawabannya, pernyataan ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisal muradu yanzilu amruhu. Sehingga bukanlah maksudnya perintah Allah yang turun. Walaisal muradu yanzilu malakun minal malaikah. Dan bukanlah maksudnya malaikat di antara malaikat turun. Li'anna al-amra wal malaka la yaqulani hadhil maqalati allati ja'at fil hadits. Karena perintah dan karena malaikat tidak mengatakan perkataan-perkataan ini yang terdapat pada hadis. Wa nadharan lidawrani syamsi haula al-ard qalu aidan. Dikarenakan melihat matahari yang mengitari bumi, mereka juga berkata, kaifa yanzilu wal lailu yakhtalifu bi ikhtilafil aqtar. Bagaimana Allah turun sementara malam itu berbeda berdasarkan perbedaan negeri-negeri. Fasyamsu taduru haulal ard, dikarenakan matahari mengitari bumi. Wa yakunu nisful ardi fi naharin wa nisfu hal akharu fi lail. Setengah bumi di siang hari dan setengah bumi yang lainnya di malam hari. Fayakunu indana naharun wa indal akharina lail. Sehingga kita berada di siang hari, sedangkan orang lain di negeri lain berada di malam hari. Wal aks, dan sebaliknya. Naqul, kita bantah, kita jawab, hadza la nadkhulu fih. Kita tidak perlu membahas perkara yang seperti ini. Lianna hadza min amrillah. Karena turun adalah termasuk perkara terkait dengan Allah. فالذي سخر الليل والنهار وجعلهما يتعاقبان هو الذي أخبر أنه ينزل سبحانه وتعالى. Dikarenakan yang menundukkan malam dan siang dan menjadikan keduanya silih berganti, dialah yang mengabarkan bahwasanya dia turun subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nuthbitun nuzula wala nata'arradu lil kaifiyah. Sehingga kita menetapkan turunnya Allah dan kita tidak sama sekali menyinggung, membahas bagaimana turunnya. Wala naqul, dan kita tidak mengatakan kaifa yanzilu wa thuluthul laili yakhtalifu bi ikhtilafil aqalim. Bagaimana Allah turun padahal sepertiga malam berbeda berdasarkan perbedaan wilayah-wilayah. Bal naqul, bahkan kita katakan hadza idza kana nuzulul makhluk. Ini apabila yang turun adalah makhluk. Amma nuzulul khaliqi fahuwa yanzilu kaifa yasha'u subhanahu wa ta'ala. Adapun turunnya Allah yang Maha Menciptakan, maka dia turun sebagaimana dia kehendaki subhanahu wa ta'ala. Qalu, mereka mengatakan, an-nuzulu yalzamu alaihi al-harakatu wal-intiqal. Turunnya Allah mengharuskan Allah bergerak dan berpindah. Fahalillahu yantaqilu minal arsy ila as-sama'i ad-dunya wa yataharrak. Sehingga apakah Allah berpindah dari arsy ke langit dunia dan bergerak?
Naqul, kita katakan hadza bahsun 'anil kaifiyah. Ini membahas bagaimana turunnya Allah. Wa nahnu naqul, padahal kita mengatakan yanzilu kama yasha'u la na'lamul kaifiyah. Allah turun sebagaimana Allah kehendaki, kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah. Allahu yanzilu kaifa yasha'. Allah turun sebagaimana Dia kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ard, dan hanya Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Fala nakhudhu fi hadza, sehingga kita tidak perlu berlarut-larut membahas bagaimana turunnya Allah. Fanahnu nuthbitu an-nuzula kama jaa kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir, sehingga kita menetapkan turunnya Allah sebagaimana terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Nuthbituhu wa nu'minu bih, kita menetapkannya dan kita mengimaninya. Wala naltafitu ila wasawisi haula'il ladzina yastadrikuna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak perlu menoleh kepada bisikan-bisikan orang-orang yang mengkritiki Allah subhanahu wa ta'ala, ingin membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahum yaqulun, seolah-olah mereka berkata, innan nuzula la yaliqu bika ya Rabbana, sesungguhnya turun tidak pantas untukmu wahai Rabb kami. Li'annahu kadza wa kadza, karena demikian. Fahum yastadrikuna 'ala Allah jalla wa ala, sehingga mereka mengkritiki Allah jalla wa ala. Wa yastadrikuna 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkritiki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum a'lamu min Allah, seolah-olah mereka lebih tahu daripada Allah. Wa a'lamu minar rasuli billahi azza wa jalla, dan seolah-olah mereka lebih tahu tentang Allah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada fihi su'u adabin ma'allahi jalla wa ala. Di dalam pernyataan ini terdapat perbuatan yang lancang, tidak beradab kepada Allah jalla wa ala. Allahu yuthbitun nuzula wa hum yanfunah. Allah menetapkan Dia turun sementara mereka meniadakan Allah turun. Wa yaquluna yalzamu alaihi kadza wa kadza min al-lawazimil batilati indahum, dan mereka berucap turunnya Allah berkonsekuensi demikian dari konsekuensi yang batil ya, pada mereka. Wa qaulun nadhimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair, semoga Allah merahmatinya, Al-Jabbar, ay Allahu Jalla wa Ala. Al-Jabbar maha perkasa, yaitu Allah Jalla wa Ala. Min asma'ihil Jabbar, termasuk nama Allah Al-Jabbar. Wal Jabbaru lahu ma'anin. Al-Jabbar memiliki beberapa makna. Pertama, Al-Jabbaru bima'na alladhi yajburu ibadahul munkasirin. Al-Jabbar maknanya adalah yang menghibur hamba-hambanya yang terluka. Yang kedua, wal Jabbar bima'na alladhi tajri ahkamuhul qadariyatu ala ibadih. Al-Jabbar maknanya yang mana hukum-hukumnya yang qadariyah terjadi pada hamba-hambanya. Duna an yamtani'u minha, tanpa mereka bisa melepaskan diri mereka dari hukum-hukum Allah yang qadariyah. Fa ahkamullahi jalla wa ala al-qadariyatu la radda laha wa la mu'aqqiba. Sehingga hukum-hukum Allah jalla wa ala yang qadariyah tidak ada yang bisa membantahnya dan tidak ada yang bisa mengkritikinya, membenarkannya.
Yang ketiga, wal jabbaru min ma'anihi al-lughawiyah al-'ali al-murtafi'. Al-jabbar termasuk maknanya secara bahasa Arab yang maha tinggi. Wallahu jalla wa ala fawqa ibadih. Allah jalla wa ala di atas hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dia Allah yang maha mengalahkan yang berada di atas hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dia Allah yang maha mengalahkan di atas hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhah, dan Allah mengutus kepada kalian malaikat-malaikat yang menjaga. Wa qaulun nadhimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair semoga Allah merahmatinya, yanzilul jabbaru fi kulli lailah, Allah yang maha tinggi turun di setiap malam. Kama jaa fil hadits, sebagaimana terdapat pada hadits, min ghairi kaif, tanpa dibagaimanakan, yakni la nadri an kaifiyatin nuzul, yaitu kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah. Lianna hadza la ya'lamuhu illa Allah, karena ini hanya diketahui oleh Allah. Fala yalzamu minhu hadhihi al-lawazim allati awradaha al-mu'attilatu wal-mumathilatu wal-musyabbihah. Sehingga turunnya Allah tidak mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang disebutkan oleh orang-orang mu'attilah, orang-orang mumathilah, dan orang-orang musyabbihah. Li'annana la nabhathu 'anil kaifiyah, karena kita tidak membahas bagaimana turunnya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wal khalqu la yuhituna bihi ilma, ilmu makhluk tidak meliputi Allah. Fala ya'lamu kaifiyata dzatihi wala kaifiyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang mengetahui bagaimana zat Allah dan bagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali Dia saja subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.